Dalam beberapa pekan terakhir, satu nama mulai muncul berulang kali di ruang diskusi pedek balap junior Eropa. Bukan dari Spanyol, bukan dari Italia, melainkan dari Asia Tenggara. Dunia balap motor internasional tengah mencermati perkembangan seorang pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Perhatian ini bukan datang dari satu hasil balapan semata, melainkan dari pola performa yang konsisten di berbagai seri junior internasional. Beberapa pengamat mencatat bahwa catatan waktu Veda menunjukkan tren peningkatan yang stabil, terutama di sirkuit-sirkuit teknis yang selama ini dikenal sulit bagi pembalap Asia. Yang menarik, perhatian tersebut tidak hanya datang dari tim teknis, tetapi juga dari perwakilan sponsor internasional. Dalam dunia balap, kehadiran sponsor biasanya mengikuti dua hal, potensi prestasi dan nilai pasar. Indonesia, sebagai salah satu pasar sepeda motor terbesar di dunia, menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Ketika seorang pembalap muda dari wilayah ini mulai menunjukkan performa kompetitif, maka perhatian global menjadi konsekuensi logis. Sejumlah analis menyebut bahwa sinyal ini merupakan fase awal dari proses yang lebih besar, di mana pembalap junior mulai dipetakan sebagai aset jangka panjang. Meski belum ada pengumuman resmi, kemunculan nama Veda dalam diskusi lintas tim menunjukkan bahwa Moto3 2026 mulai disiapkan jauh hari sebelumnya. Namun kemunculan ini tentu bukan tanpa alasan teknis yang kuat, dan disinilah data mulai berbicara. Dalam balap motor modern, opini bisa diperdebatkan, tetapi data hampir selalu menjadi penentu akhir. Menurut catatan telemetri dari beberapa seri junior Eropa, Veda Ega Pratama menunjukkan keunggulan pada aspek yang sering luput dari sorotan awam, yaitu konsistensi kecepatan di tengah tikungan. Data ini menunjukkan bahwa ia mampu mempertahankan kecepatan rata-rata lebih tinggi dibanding sebagian besar rivalnya, tanpa lonjakan resiko yang signifikan. Analis teknis menyebutkan bahwa pola ini biasanya dimiliki pembalap dengan kontrol tubuh dan sensitivitas grip yang matang. Bukan hanya cepat di lintasan lurus, tetapi efisien dalam mengelola traksi dan distribusi beban motor. Hal ini penting karena di kelas junior, perbedaan motor relatif kecil, sehingga kemampuan pembalap menjadi faktor dominan. Beberapa pengamat membandingkan gaya balapnya dengan pendekatan klasik yang menekankan alur halus, bukan agresivitas berlebihan. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan untuk jenjang karir jangka panjang. Inilah yang mulai menarik perhatian pihak-pihak yang memikirkan masa depan, bukan sekedar hasil satu musim. Ketika data seperti ini muncul secara konsisten, biasanya percakapan di pedok berubah arah, dari sekedar pembalap potensial menjadi aset yang perlu diamankan. Dan pada titik inilah, rumor mulai beredar. Di dunia motorsport, pergerakan paling penting seringkali tidak terjadi di lintasan, melainkan di ruang rapat tertutup. Dalam beberapa laporan media balap Eropa, disebutkan bahwa sejumlah sponsor internasional mulai memantau perkembangan Veda secara serius. Meski belum ada konfirmasi resmi, pendekatan semacam ini biasanya diawali dengan observasi panjang, bukan negosiasi instan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko dan memastikan bahwa performa seorang pembalap bukan fenomena sesaat. Sumber pedek menyebut bahwa ketertarikan ini bersifat eksploratif, artinya belum ada kesepakatan tetapi sudah ada minat. Dalam konteks Moto3, sponsor tidak hanya membeli ruang logo, melainkan berinvestasi pada narasi masa depan. Pembalap muda dengan latar belakang unik seringkali dianggap memiliki nilai cerita yang kuat untuk pasar global. Namun, situasi ini juga memunculkan dinamika sensitif. Tim pengembang tentu tidak ingin kehilangan talenta terlalu cepat. Disinilah peran pabrikan menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara exposure dan perlindungan karir. Langkah berikutnya pun mulai terlihat. Ketika perhatian global mulai meningkat, pabrikan biasanya dihadapkan pada satu pilihan, bergerak cepat atau kehilangan momentum. Dalam konteks ini, Honda disebut-sebut tengah menyusun strategi jangka menengah untuk mengamankan jalur pengembangan Veda Ega Pratama. Program pembinaan menuju Moto3 2026 dinilai sebagai langkah logis, mengingat fase ini krusial dalam menentukan arah karir pembalap. Honda memiliki pengalaman panjang dalam mengelola talenta muda, khususnya di Asia. Pendekatan mereka umumnya menekankan stabilitas, eksposur bertahap, dan penguatan fondasi teknis. Dengan masuk ke Moto3 di waktu yang tepat, pembalap diharapkan tidak hanya kompetitif, tetapi juga siap secara mental menghadapi tekanan global. Langkah ini juga dinilai strategis dari sisi bisnis.
Mengamankan pembalap potensial sejak dini berarti menjaga kesinambungan merek di pasar Asia, sekaligus mencegah perebutan talenta oleh tim lain. Namun, strategi sebaik apapun tetap membawa tekanan besar bagi pembalap muda. Sorotan internasional bisa menjadi dorongan, tetapi juga beban yang tidak terlihat. Bagi pembalap muda seperti Veda, meningkatnya perhatian berarti ekspektasi yang lebih tinggi. Jadwal yang padat, adaptasi budaya, serta tuntutan performa yang konsisten menjadi tantangan nyata. Sejumlah mantan pembalap junior bahkan menyebut fase ini sebagai periode paling menentukan sekaligus paling rentan dalam karir mereka. Namun, pengamat juga mencatat satu faktor yang membedakan Veda dari banyak rekan seangkatannya. Latar belakang latihan di kondisi terbatas. Pengalaman balap di lintasan non-ideal diyakini membentuk ketahanan mental dan adaptasi cepat. Faktor ini seringkali menjadi modal penting saat menghadapi tekanan di level internasional. Meski demikian, dunia balap tidak memberi jaminan. Banyak talenta besar gagal bersinar karena tekanan yang datang terlalu cepat. Oleh sebab itu, langkah berikutnya akan sangat menentukan. Dan semua mata kini tertuju pada satu musim krusial. Moto3 2026 diperkirakan bukan sekadar musim debut, melainkan ujian sesungguhnya. Di kelas ini, pembalap tidak hanya dinilai dari kecepatan, tetapi juga konsistensi, kecerdasan balap, dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika tim internasional. Jika Veda mampu mempertahankan performanya, jalur menuju MotoGP terbuka lebih lebar. Sejumlah analis menilai bahwa keterlibatan sponsor internasional, jika benar terrealisasi, akan menjadi indikator kuat bahwa dunia balap melihat Veda sebagai investasi jangka panjang. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa ekspektasi tinggi harus diimbangi dengan manajemen karir yang hati-hati. Untuk saat ini, semua masih berada pada fase pengamatan. Belum ada kepastian, belum ada pengumuman besar. Tetapi satu hal jelas, kehadiran Veda Ega Pratama telah mengubah arah diskusi di pedok junior internasional. Dan seperti banyak kisah besar dalam motorsport, sejarah biasanya dimulai jauh sebelum trofi pertama diangkat. Jika ditarik ke garis besar, kemunculan nama Veda Ega Pratama dalam percakapan global bukanlah sebuah kejutan yang terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari akumulasi performa, konsistensi, dan momentum yang terbentuk secara bertahap. Dunia balap modern tidak lagi bergerak berdasarkan sensasi sesaat, melainkan pada pola yang bisa diukur, dianalisis, dan diproyeksikan ke masa depan. Dalam konteks itu, sinyal menuju Moto3 2026 terlihat semakin nyata, meskipun belum sepenuhnya terbuka di hadapan publik. Perhatian sponsor internasional, strategi pabrikan, serta dinamika pedok junior menunjukkan bahwa balap motor hari ini adalah perpaduan antara olahraga dan perencanaan bisnis jangka panjang. Seorang pembalap muda tidak hanya dinilai dari hasil akhir di lintasan, tetapi juga dari stabilitas mental, latar belakang pembentukan karakter, dan kemampuannya beradaptasi dengan tekanan global. Semua faktor tersebut kini sedang diuji secara perlahan, bukan dengan deklarasi besar, melainkan melalui keputusan-keputusan kecil yang menentukan arah karir. Namun penting untuk dicatat, potensi besar selalu berjalan beriringan dengan resiko. Sejarah motorsport mencatat banyak talenta yang bersinar terlalu cepat, lalu meredup karena beban ekspektasi yang datang sebelum waktunya. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam pengelolaan langkah ke depan menjadi sama pentingnya dengan kecepatan di lintasan. Moto3 2026, jika benar menjadi panggung berikutnya, akan berfungsi sebagai barometer objektif bukan hanya untuk menilai kemampuan balap, tetapi juga kesiapan menghadapi ekosistem balap profesional yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kisah ini belum sampai pada bab penentuan. Yang ada saat ini adalah fase pengamatan, perhitungan, dan penempatan posisi. Dunia balap sedang menunggu, bukan untuk bersorak, melainkan untuk melihat apakah sinyal-sinyal awal ini akan berkembang menjadi realitas yang berkelanjutan. Seperti banyak perjalanan besar dalam motorsport, hasil akhirnya tidak ditentukan oleh satu momen, melainkan oleh bagaimana setiap langkah diambil dengan tepat pada waktu yang tepat.